Selamat siang, perkenalkan kami dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas C semester 2 akan mempresentasikan analisis kami mengenai masalah sistem politik berdasarkan kerangka sistem politik menurut David Easton. Perbuatan video analisis ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Berikutnya, pengertian sistem politik menurut David Easton. Menurut David Easton, sistem politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai dan pengalokasian nilai-nilai yang bersifat paksaan serta mengikat masyarakat secara keseluruhan. David Easton juga menambahkan bahwa sistem politik dapat dikenali sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkatan nasional melalui makna nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Berikutnya, kerangka sistem politik menurut David Easton yang Anda dapat lihat di sebelah sini, yang terdiri atas lingkungan, input, demands, support, konversi, decision, output, dan lingkungan. Masalah sosial politik yang terjadi di lingkungan akan menimbulkan tuntutan dan dukungan yang nantinya akan dibahas di dalam konversi. Selanjutnya, akan menjadi agenda kebijakan dari masalah tersebut dan akan menghasilkan output berupa kebijakan yang nantinya akan diterapkan kembali ke lingkungan masyarakat. Mengambil salah satu contoh kasus, yaitu penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi COVID-19. Dari masalah tersebut, terdapat dukungan dan penolakan atau tuntutan dari tim pro dan tim kontra. Tim pro adalah tim yang mendukung acara ini dilaksanakan. Tim pro terdiri atas DPR RI, 24 organisasi kepemudaan, parpol seperti PAN, Gerindra, PDIP, dan lain-lain, menteri dan menteri dalam negeri atau RI. Dari tim kontra sendiri terdiri dari masyarakat, pengamat politik, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi COVID-19 menimbulkan dukungan dan penolakan dari tim pro dan tim kontra. Bentuk dukungan dari tim pro seperti penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih pada Pilkada 2020. Penundaan pilkada karena bencana COVID-19 tidak memberi kepastian karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan corona akan berakhir. Lalu tuntutan dari tim kontra atau penolakannya yaitu menyelamatkan rakyat dari ancaman penyebaran virus corona yang ada di Indonesia yang sampai saat ini belum menunjukkan adanya penurunan kasus COVID-19. Kemudian, Pilkada 2020 tidak akan maksimal akibat pengawasan masyarakat lemah karena fokus terhadap pandemi. Dan Pilkada tidak akan berkualitas karena para calon hanya dapat menyampaikan visi misi secara virtual saja. Dari berbagai dukungan dan penolakan dari masalah tersebut, yang menjadi agenda kebijakan adalah pemerintah beserta lembaga penyelenggara pilkada memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020, tepatnya pada 9 Desember 2020. Hasil keputusan tersebut, pemerintah menghimbau agar dalam proses pilkada, masyarakat beserta para petugas tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah mengubah pola kerja dalam setiap tahapan sesuai dengan arahan gugus tugas percepatan penanggulangan corona. Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar kuat pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Pemerintah menyiapkan anggaran pilkada sekaligus untuk dukungan protokol kesehatan. Kemudian KPU sudah menyiapkan peraturan dalam pelaksanaan di setiap tahapan pilkada. Dan Bawaslu menyiapkan peraturan untuk mengawasi setiap tahapan
dan penyelenggara sudah menyiapkan alat protokol kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Berdasarkan skema sistem politik, menurut David Easton, bahwa berbagai dukungan dan penolakan yang menjadi masalah sosial dan politik di lingkungan masyarakat selanjutnya akan dibahas di dalam konversi dan menghasilkan kebijakan publik yang nantinya akan diterapkan kembali ke dalam masyarakat. Nah, dari contoh kasus tersebut, di mana penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi COVID-19 menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tetap menyelenggarakan pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020 lalu dengan memberi himbauan kepada masyarakat dan petugas agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjalankan aturan 3